kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di hari Sabtu ini, di weekend kita, oleh karena anugerah dan pada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh dapat kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan judul perikopnya ialah penghiburan dalam penderitaan. Maka teks ini menjelaskan bahwasanya Daud pada saat itu sedang menghadapi perjolakan demi perjolakan yang terjadi, sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi. Namun Daud, meskipun di dalam kesesakan, meskipun di dalam penderitaan, dia mengingat bahwa ada penghiburan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan yang dialaminya pada saat itu dia samakan seperti racun pahit di dalam dirinya. Artinya sesuatu hal yang tidak dapat terelakkan. Artinya sesuatu hal yang menyakitkan bagi
tubuh Daud pada saat itu. Namun di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah penderitaan yang dia hadapi, dia di dalam pikirannya, di dalam hatinya mengatakan bahwasanya tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita mau melihat pribadi Daud, sekalipun di dalam masa pergumulan dia masih mengatakan bahwasanya tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah hari ini meskipun kita berada dalam pergumulan kita masih mau menyatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan kasih Yesus itu selalu ada di dalam diri kita? Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar kembali. Kita mau belajar bagaimana Daud berani untuk menyatakan Yesus itu baik di dalam kehidupannya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24 menyatakan bahwasanya ada begitu banyak rahmat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupannya maupun dalam kehidupan kita pada masa kini. Dikatakan bahwasanya tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan bahwa kasih setia rahmat Tuhan itu adalah kasih setia yang tidak pernah habis. Dikatakan selalu baru setiap pagi. Artinya di dalam hari ini ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Di esok hari ada berkat-berkat juga yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, artinya di dalam kesulitan, di dalam kesalahan, di dalam pergumulan yang kita hadapi, ada kesempatan baru. Ada kekuatan baru, ada hikmat baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh dapat melewati semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan, hikmat, bahkan juga hal-hal yang kita lakukan ketika kita melewati pergumulan kita adalah oleh karena Allah yang penuh kasih dan setia dalam kehidupan kita. Kalau kita pergumulan kemarin-kemarin boleh kita lewati adalah karena kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Maka hari ini pun firman Tuhan mengatakan selalu baru tiap pagi, berkat Tuhan selalu baru, kasih setia Tuhan selalu baru, kekuatan yang daripada Tuhan selalu baru. Maka kita pun harus meyakini bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya, yang akan terus menyatakan, memberikan kita kekuatan baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, besar kesetiaan Tuhan artinya menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang selalu menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang akan selalu menolong kita melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini, satu hal yang harus kita yakini bahwasanya kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada kesetiaan Tuhan. Daud mengatakan di ayat ke-24, Tuhanlah bagianku. Menjadi suatu statement ataupun menjadi suatu komitmen dalam hati Daud mengatakan bahwasanya Tuhanlah bagianku. Artinya di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi dia masih mengingat Tuhan dan menyatakan bahwasanya Tuhan adalah bagian dia. Tuhan adalah pengharapan dia di tengah-tengah penderitaan yang sedang dia hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, begitu beratnya penderitaan yang dihadapi oleh si Daud. Dia mengatakan bahwasanya seperti racun pahit, seperti ipuh, seperti gigi-giginya remuk, bahkan menekan dia. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang sudah dia jelaskan, dia mengalihkannya dengan suatu bentuk pengharapan. Suatu bentuk pengharapan bahwa Tuhanlah bagiannya, Tuhanlah bagianku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita harus mengatakan bahwasanya sekalipun kita berada dalam masa pergumulan, kita harus meyakini bahwa penghiburan Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu ada di tengah-tengah penderitaan yang hari ini kita
hadapi. Namun dengan satu kepastian bahwasanya kita semua harus kembali kepadanya, harus menaruh kembali iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita kembali bahwa kasih setia Tuhan itu adalah kasih setia Tuhan yang baru, yang terus ada dalam kehidupan kita di sepanjang hari, di setiap pagi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mempunyai harapan yang aktif. Harapan yang aktif artinya harus terus percaya, harus terus mengandalkan Tuhan, harus terus hidup melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, ketika kita hidup menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka berkat pertolongannya pun akan dinyatakannya dalam kehidupan kita untuk melewati semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau menyatakan bahwasanya kasih setia Tuhan itu adalah hal yang selalu baru di setiap pagi kita. Maka kita pun harus selalu bersyukur kepada Tuhan, harus selalu meresponi kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita, karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan adalah selalu baru dan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupanku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, sekalipun kami saat ini dalam pergumulan, sekalipun saat ini kami dalam masa penderitaan, tetapi hati kami terus menaruh kepercayaan kami kepadamu, karena kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa Tuhanlah bagian kami. Ketika kami mengatakan bahwa Tuhanlah bagian kami menyatakan bahwasanya biarlah penghiburan, pertolongan daripada Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang selalu ada dan yang terus ada dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu mengatakan setiap pagi selalu baru kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk semakin menaruh iman kami, kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu kembali menguatkan dan menolong kami untuk menjalani hidup-hidup ini sebagai orang-orang yang telah percaya kepadamu. Bahkan hari ini juga kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami dan menolong kami semua untuk melakukan itu. Terima kasih hari ini kami berdatang kepadamu ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami di esok hari, baik dalam KU1, KU2, Tuhan tolong, Tuhan berkati semua para hamba-hamba Tuhan yang akan
melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan roh untuk boleh dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pelayan firman Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang mengurapi, Engkau Allah yang menolong, sehingga semua apa yang disampaikan merupakan firman Tuhan yang kembali menguatkan kami dan kembali meneguhkan iman kami dan yang kembali memurnikan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat dalam perjalanan esok ke gereja. Tuhan Kau menolong dan memberkati, menibakan mereka di tempat ini dengan keselamatan dan dengan pertolongan ya pada Tuhan. Kami berdoa untuk semua mara bahaya kecelakaan, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami juga mau berdoa biarlah ketika kami berkumpul di tempat ini, kami boleh dapat memberikan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh dapat memberikan hati kami untuk mendengarkan firman, menaikkan setiap puji-pujian kami, penyembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk semua para anak-anak sekolah minggu juga dalam perjalanan ke tempat ini ditibakan dengan pertolongan daripada Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu dengan keseriusan, dengan hati yang fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk doa kami ini. Kami mau menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah berkat, kasih setia dan penyertaan yang daripada Tuhan terus menjadi bagian kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di ibadah kita di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.